Puji Tuhan, salam sejahtera bagi kita semua. Selamat kita beribadah kepada Tuhan. Dan saat ini kita siapkan hati untuk mendengarkan firman Tuhan. Kalau saudara memperhatikan suasana pujian penyembahan kita dari awal sampai akhir, ada satu hal yang menjadi penekanan, ialah kasih. Untuk itu mari kita baca bahwa Allah itu tidak hanya memiliki kasih, tetapi Allah itu adalah kasih. 1 Yohanes 4 ayat 8. 1 Yohanes 4 ayat 8. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Jadi Allah tidak hanya memiliki kasih, tapi Allah itu adalah kasih. Ayat 16 dalam pasal yang sama, kita telah mengenal dan telah percaya akan kasih Allah kepada kita. Allah adalah kasih, dan barang siapa tetap berada di dalam kasih, ia tetap berada di dalam Allah dan Allah di dalam dia. Puji Tuhan. Saya kira suaranya sudah cukup baik. Kita berbicara tentang kasih karena Allah itu adalah kasih. Yang menjadi masalah besar di akhir-akhir ini menurut firman Tuhan, bahwa karena bertambahnya kedurhakaan, maka kasih orang akan menjadi tawar. Mengapa kita kaitkan Allah itu kasih dan kasih manusia? Karena memang Allah menghendaki kita mengasihi Dia sebab Dia adalah kasih. Pernah Yesus ditanyai dengan sebuah pertanyaan jebakan. Apakah hukum yang paling utama? Dalam Matius 22 kita tahu di sana, lalu Yesus menjawab bahwa kasihilah Tuhan Allahmu dengan sekuat dan akal budi, karena itulah hukum yang paling utama. Dan hukum yang kedua adalah kasihilah sesamamu manusia. Nah, saudara-saudara, kita tahu di dalam pernyataan Yesus untuk manusia di akhir zaman bahwa manusia akan kehilangan kasih. Nah, untuk itu bagi kita yang sedang mengiring akan Tuhan, kita perlu selalu berupaya supaya kita hidup di dalam kasih Allah. Dan dalam Matius 24 ayat 12 yang saya sebutkan tadi, bahwa peringatan dari Yesus, karena bertambahnya kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Baik sebagai kita umat ciptaan Tuhan yang harus mengasihi Tuhan, saudara-saudara, maupun sesama kita yang harus saling mengasihi, kita melihat kasih itu dikatakan semakin dingin. Tidak satu orang yang hidup di dunia sekarang ini tidak membenarkan bahwa kecenderungan manusia hari-hari ini adalah kejahatan. Kejahatan yang terus-menerus meningkat
saudara-saudara. Di semua kalangan hidup manusia, semua strata hidup manusia, saudara-saudara, telah dijangkiti dengan dosa yang semakin besar. Dikatakan semakin lama orang itu semakin hidup dalam kekerasan hati, kedegilan, melanggar aturan, melanggar hukum. Dan saudara-saudara, disinilah kita berada sebagai orang percaya yang seharusnya kita terus bertumbuh dan bertambah di dalam pengenalan akan Tuhan dan juga di dalam hidup mengasihi Tuhan. Kita lihat saudara-saudara beberapa ayat yang menyatakan bahwa kita harus mengasihi Tuhan. Sebagai hukum di dalam Ulangan pasal 11 ayat 1, apa dikatakan dalam Ulangan 11 ayat yang pertama? Haruslah engkau mengasihi Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia kewajibanmu terhadap Dia dengan senantiasa berpegang pada segala ketetapannya, peraturannya, dan perintahnya. Kita harus mengasihi Tuhan. Kasih kita kepada Tuhan tidak hanya lewat pelafalan kata-kata atau ucapan bibir kita, saudara. Tetapi beberapa ayat menyatakan bila kita mengasihi Tuhan, itu dapat diwujudkan dengan melakukan segala perintahnya. Yohanes 14 ayat yang ke-15 berkata, jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Ayat 23, jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firmanku, dan Bapa-Ku akan mengasihi dia, dan kami akan datang kepadanya, dan diam bersama-sama dengan dia. Jadi mengasihi Tuhan, itu tidak hanya lewat ucapan bibir, tetapi melalui perilaku dan tindakan kita, yaitu menuruti segala perintahnya. Artinya lewat perbuatan kita, lewat perilaku kita, lewat tindakan kita, apa yang dianjurkan dan menjadi ketetapan Tuhan, itu kita harus lakukan. Itu adalah cara kita mengasihi Tuhan. Sebab jika kita tidak mengasihi Tuhan, saudara-saudara, ada satu ayat yang cukup keras kalau kita baca. Di dalam 1 Korintus 16 ayat yang ke-22. Siapa yang tidak mengasihi Tuhan? Apa firman Allah berkata? Kita baca bersama. Terkutuklah ia. Jadi kita harus bisa mewujudkan kasih kita kepada Tuhan. Sebab saya mendapat inspirasi untuk bawa renungan hari ini lewat pujian tadi, saudara-saudara. Dari awal kita menyanyi tentang kasih Tuhan. Dan juga pujian yang terakhir juga dalam nuansa kasih Tuhan. Itu adalah sumber kekuatan kita. Itulah sebabnya hari ini, di mana kita berkumpul dalam ibadah raya yang pertama, tidak hanya sekedar memenuhi jadwal ibadah, tetapi ini merupakan sebuah kesempatan bagi kita kembali merenungkan firman Tuhan. Bagaimana sikap kita, bagaimana kadar kasih kita kepada Tuhan. Apakah semakin dalam, semakin kuat, atau stagnan, ataupun mungkin semakin melorot. Kesempatan kita untuk merenung kembali perjalanan hidup kita. Tanpa kita sadari, saudara-saudara, bulan demi bulan kita sudah lewati dengan cepat.
Kini kita berada di bulan Oktober, tanggal 1 hari ini. Tidak terasa saudara, bahwa 1 tahun segera akan lisut atau hilang dari perjalanan hidup kita. Saudara-saudara, kita kembali akan memasuki tahun yang berikut. Bapak Ibu sekalian yang dikasihi Tuhan, kita melihat bahwa Tuhan ingin supaya benar-benar kita sebagai orang yang mengasihi Dia, kita wujudkan. Dan tidak hanya saya katakan lewat kata-kata, tapi tindakan dan perbuatan kita. Sehingga saudara-saudara, kalau kita memiliki kasih dan mengasihi Tuhan, kita tahu bahwa itu akan berdampak kepada orang lain. Pasti akan berdampak. Tidak mungkin kita dengan Allah, kita hanya dengan Yesus. Tetapi sendirinya akan berdampak kepada sesama. Seperti yang Rasul Yohanes berkata dalam 1 Yohanes 4 ayat 20. Jikalau seorang berkata, aku mengasihi Allah, dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Kalau kita tidak bisa mengasihi sesama kita, yang kita bisa lihat dengan mata jasmani kita, Rasul Yohanes menulis, bagaimana mungkin kita dapat mengasihi Allah yang kita tidak lihat dengan mata. Jadi berarti saudara-saudara, mengasihi Tuhan, implementasi berikutnya adalah mengasihi sesama kita. Puji Tuhan, bisa bilang amin. Itulah sebabnya Yesus di dalam ajaran-ajarannya, misalnya dalam Yohanes pasal 13 mungkin ya ayat 33, coba kita lihat. Hai anak-anakku, hanya seketika saja lagi aku ada bersama kamu. Kamu akan mencari aku, dan seperti yang telah kukatakan kepada orang-orang Yahudi, ke tempat aku pergi tidak mungkin kamu datang. Demikian pula aku mengatakannya sekarang juga kepadamu. 34. Aku memberikan perintah baru kepadamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Kamu harus saling mengasihi. Sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Saling mengasihi artinya tidak sepihak. Kalau hanya sepihak, saudara-saudara, itu tidak mungkin kasih itu akan bersemi. Tapi kalau ada dua pihak, saudara-saudara, kasih itu akan bersemi. Maksudnya akan bereaksi. Ternyata dalam sikap kita sehari-hari kepada sesama. Kalau saling mengasihi. Kalau hanya sepihak mengasihi dan yang pihak lain pasif atau mungkin menolak, ya bagaimana bisa kasih itu bersemi dalam hidup kita. Gambarannya dalam berumah tangga, mau menikah. Seorang mengasihi yang lain. Tidak mungkin kalau hanya sepihak. Itu dalam sisi kasih yang mempunyai derajat lebih rendah. Sebab yang kita maksudkan tadi kasih ini adalah kasih terhadap Tuhan, kasih Allah. Yang Allah curahkan di hati kita. Tatkala kita mendengar firman dan percaya, maka Roh Kudus bekerja dalam diri kita. Yang pertama, Dia sadarkan kita tentang hidup kita. Apakah
berdosa atau tidak, Roh Kudus akan mengajari kita, akan menempelak kita, sehingga kita datang kepada Tuhan untuk mohon ampun. Coba kita lihat Roma pasal 5 ayat yang pertama. Roma pasal 5 ayat pertama. Sebab itu kita yang dibenarkan karena iman kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Ayat 2. Oleh Dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Ayat 3. Dan bukannya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan. Karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. 4. Dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Ayat 5. Dan pengharapan tidak mengecewakan. Karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Jadi Roh Kudus mencurahkan kasih Allah di hati kita, saudara-saudara, sehingga kita mampu dan sanggup mengasihi Dia dan juga mengasihi sesama. Ini hidup yang perlu kita tumbuh kembangkan di akhir zaman, adalah hidup dalam saling mengasihi satu dengan yang lain. Sebab bila ini tidak mampu kita jalani, maka kita tahu iblis justru berupaya dalam soal yang seperti inilah yang akan menggagalkan kita. Satu contoh yang jelas, yang real terjadi dalam satu jemaat Tuhan di gereja mula-mula. Kita lihat di dalam di dalam kitab Wahyu pasal 2 ayatnya yang kelima. Wahyu pasal 2 ayatnya yang kelima. Sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Bertobatlah dan lakukanlah lagi apa yang semula engkau lakukan. Jika tidak demikian, aku akan datang kepadamu dan aku mengambil kaki dianmu dari tempatnya, jikalau engkau tidak bertobat. Jemaat Efesus diajak untuk bertobat. Dari apa? Kita mundur ke ayat 4. Namun demikian aku mencela engkau karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Jemaat Efesus adalah jemaat yang kalau kita telusuri bagaimana Paulus memberitakan firman Tuhan di kota Efesus. Selama 3 tahun penuh Rasul Paulus melayani jemaat di Efesus. Dalam uraiannya dalam Kisah Rasul pasal 20, bahwa dia melayani jemaat di sana. Tidak ada satu kebenaran pun yang dia tidak ajarkan. Semua pengajaran diberikan. Sehingga dari pelayanan Paulus di Efesus itu, baru 2 tahun di sana, seluruh Asia mendengarkan firman Allah. Mengapa? Karena jemaat di sana, jemaat Efesus sangat menopang pelayanan Paulus. Karena Paulus mengajar mereka dengan telaten. Semua kebenaran diajarkan. Dan Paulus meninggalkan keteladanan pelayanan di sana. Dengan jalan, saudara-saudara, tidak memberatkan hidupnya kepada jemaat. Yang penting pengajaran firman disebarkan. Kemudian saudara-saudara, jemaat di sini karena begitu diajarkan segala kebenaran, maka kalau kita melihat kondisi jemaat itu dalam surat Wahyu ini atau dalam Wahyu pasal 2, kalau kita lihat ayat yang pertama, ini kondisi jemaat yang sesungguhnya di sana.
tuliskan kepada malaikat jemaat di Efesus. Inilah firman dari Dia yang memegang ketujuh bintang itu di tangan kanannya dan berjalan di antara ketujuh kaki Dia. Ini surat ditujukan kepada Efesus. Aku tahu segala pekerjaanmu. Yesus memuji jemaat Efesus jemaat yang bekerja. Aku tahu segala pekerjaanmu, baik jeripayamu maupun ketekunanmu. Aku tahu bahwa engkau tidak dapat sabar terhadap orang-orang jahat, bahwa engkau telah mencobai mereka yang menyebut dirinya rasul, tetapi yang sebenarnya tidak demikian, bahwa engkau telah mendapati mereka pendusta. Artinya, lewat ayat ini kita tahu bahwa jemaat Efesus sudah paham soal pengajaran rasul-rasul. Karena mereka bisa menilai, ini rasul yang benar, ini rasul yang palsu. Ini ajaran yang benar, ini ajaran yang salah. Mereka mahir dalam soal doktrin, dalam soal ajaran. Mereka kuat dalam soal pengajaran. Sehingga mereka tidak mudah, saudara-saudara, untuk disesatkan lewat pengajaran-pengajaran lain. Mereka kuat pengajaran. Mereka bisa melihat, ini rasul yang berdusta ini. Tetapi di sisi lain kita lihat ayatnya yang ke-3. Dan engkau tetap sabar dan menderita oleh karena namaku, dan engkau tidak mengenal lelah. Ternyata juga karena mereka mengenal Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dikatakan mereka tabah dalam penderitaan. Sebab tidak semua orang di kota Efesus menerima Yesus sebagai Juru Selamat. Kondisinya mungkin sama juga dengan seperti hari-hari ini. Semalam saya melihat sebuah siaran. Dihitung kira-kira di tahun ini, hampir 200 gedung gereja yang dihalangi. Bahkan di Palang, orang dibubarkan dalam ibadah. Kira-kira 200 peristiwa di tanah air. Ini merupakan juga tekanan bagi kita yang percaya kepada Tuhan. Seperti jemaat di Efesus. Mereka juga alami tapi mereka bersabar. Walaupun ada penderitaan di sisi itu karena mereka mengenal Yesus sebagai Juru Selamat. Karena mereka mahir dengan doktrin-doktrin yang Paulus ajarkan. Tetapi ayat 4 kita lihat, namun demikian aku mencela engkau, karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Soal doktrin ya mungkin hebat. Tapi dalam soal kasih adalah penerapan tentang ajaran-ajaran, itu dikatakan mereka telah mulai kehilangan itu. Ini adalah kesalahan daripada jemaat Efesus. Mereka tidak mampu lagi menerapkan ajaran-ajaran. Tahu pengajaran, mungkin tentang keselamatan, mungkin tentang ketuhanan Yesus sebagai ajaran, mungkin tentang pengajaran tentang kealahan. Mereka mahir. Tetapi yang dituntut adalah aplikasinya dalam hidup ini. Bagaimana menerapkan ajaran itu, saudara-saudara. Ini yang perlu kita miliki, saya miliki, saudara miliki, yaitu supaya kita mampu mengasihi Tuhan.
Dan hal ini perlu kita waspadai dalam perjalanan hidup kita keseharian, dalam berjemaat, di dalam bertetangga, maupun di tengah-tengah melayani Tuhan perkelompok. Misalnya di sekolah minggu, guru-guru sekolah minggu, di sektor, pengurus sektor dengan warga di sektor, di pelwap, pengurus dan anggota. Itu harus menerapkan bagaimana hidup kasih mengasihi satu dengan yang lain. Saudara-saudara, kita harus terapkan itu. Sebab kalau kita tidak mampu mengembangkan kasih kita kepada sesama saja, yang kita lihat dengan mata, apalagi dengan Tuhan yang kita tidak bisa lihat dengan mata. Jadi Yesus tadi memberi statement, kalau kamu mengasihi aku, turuti segala perintahku. Dan kalau kamu menuruti perintahku, kami akan datang tinggal bersama-sama dengan kamu. Haleluya, segala puji bagi Tuhan. Dan kita lihat tadi, kita kembali kepada jemaat Efesus. Mereka tinggalkan kasih persaudaraan. Padahal secara khusus Paulus memberikan nasihat kepada seluruh pemuka jemaat di Efesus. Tatkala Paulus dalam perjalanan sesudah menginjil di Asia kecil, lalu akan kembali ke Yudea, yang dalam istilah Rasul Paulus di dalam tawanan Roh Kudus. Roh Kudus telah mengatakan kepada Paulus bahwa engkau akan ke Yerusalem, ke Yudea, dan di sana penjara demi penjara menantikan engkau. Itulah sebabnya waktu dia tiba di sebuah kota kecil, sebuah kota pelabuhan yang namanya Miletus, dia mengutus orang-orang pergi panggil para pelayan-pelayan di jemaat Efesus untuk menemui dia. Mari kita buka itu di dalam Kisah Rasul pasalnya yang ke-20. Kita lihat dalam Kisah Rasul pasal yang ke-20 mulai ayatnya kita lihat di sana. Sedikit panjang kita baca, mulai ayatnya yang ke-17. Kisah Rasul 20. Karena itu ia menyuruh seorang dari Miletus ke Efesus dengan pesan supaya para penatua jemaat datang di Miletus. Terus sesudah mereka datang, berkatalah ia kepada mereka, kamu tahu bagaimana aku hidup di antara kamu sejak hari pertama aku tiba di Asia ini. Dengan segala rendah hati aku melayani Tuhan. Dalam pelayanan itu aku banyak mencucurkan air mata dan banyak mengalami pencobaan dari pihak orang Yahudi yang mau membunuh aku. Sungguh pun demikian, aku tidak pernah melalaikan apa yang berguna bagi kamu. Semua kuberitakan dan kuajarkan kepada kamu, baik di muka umum maupun dalam perkumpulan-perkumpulan di rumah kamu. Aku senantiasa bersaksi kepada orang-orang Yahudi dan orang-orang Yunani supaya mereka bertobat kepada Allah dan percaya kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Tetapi sekarang sebagai tawanan roh, aku pergi ke Yerusalem dan aku tidak tahu apa yang akan terjadi atas diriku di situ. Selain daripada yang dinyatakan Roh Kudus dari kota ke kota kepadaku, bahwa penjara dan sengsara menunggu aku. Selain daripada 24, tetapi aku tidak menghiraukan nyawaku sekalipun.
Asal saja aku dapat mencapai garis akhir dan menyelesaikan pelayanan yang ditugaskan oleh Tuhan Yesus kepadaku untuk memberi kesaksian tentang Injil kasih karunia Allah. Dan sekarang aku tahu bahwa kamu tidak akan melihat mukaku lagi. Kamu sekalian yang telah kukunjungi untuk memberitakan kerajaan Allah. Ini kata-kata perpisahan sebenarnya dengan jemaat yang ada di Efesus. Ini para pelayan, hamba-hamba Tuhan. Saudara-saudara, Paulus beberkan bahwa semua diajarkan. Tetapi saudara-saudara, dengan terus terang kita lompat saja ke ayat 27. Sebab aku tidak lalai memberitakan seluruh maksud Allah kepadamu. 28. Karena itu, jagalah dirimu dan jagalah seluruh kawanan. Karena kamulah yang ditetapkan Roh Kudus menjadi penilik untuk menggembalakan jemaat Allah yang diperolehnya dengan anaknya, darah anaknya sendiri. Aku tahu bahwa sesudah aku pergi, serigala-serigala yang ganas akan masuk ke tengah-tengah kamu dan tidak akan menyayangkan kawanan itu. 30. Bahkan dari antara kamu sendiri akan muncul beberapa orang yang dengan ajaran palsu mereka berusaha menarik murid-murid dari jalan yang benar dan supaya mengikut mereka. Nah, ini sebuah peringatan keras. Sebuah nubuatan yang disampaikan Paulus kepada jemaat Efesus. Tadi dia berikan motivasi bahwa pelayanan Paulus telah melahirkan jemaat yang menjadi kuat di dalam Tuhan. Tetapi perlu diingat dikatakan, sepeninggalku, artinya setelah itu akan datang dikatakan serigala-serigala yang ganas. Serigala sering dipakai oleh Yesus dalam memberikan contoh-contoh tentang pengajaran palsu atau gaya hidup orang yang menentang pengajaran Yesus Kristus. Itu serigala yang ganas. Bahkan gaya hidupnya Herodes yang melawan dia, juga Yesus berkata dia itu adalah serigala. Berarti musuh dari luar. Musuh dari luar yang akan menyerang jemaat Efesus. Tapi juga ada jemaat musuh yang kedua yang harus diwaspadai. Dikatakan bahkan dari antara kamu sendiri. Ini musuh yang ada di dalam. Musuh yang ada di dalam. Musuh dalam selimut ini berbahaya, saudara. Dikatakan akan ada dari antara kamu dengan ajarannya. Dengan ajarannya akan menarik orang lain supaya meninggalkan persekutuan. Lalu mengikut mereka. Ini saudara-saudara yang berbahaya. Berdasarkan nasihat ini, kita hubungkan dengan apa yang terjadi dalam jemaat Efesus setelah Paulus meninggal. Rasul-rasul lain sudah meninggal. Yang bertahan tinggal Rasul Yohanes. Yang dalam usia uzur, dalam usia yang sudah sangat tua, dibuang di Pulau Patmos sebagai orang yang dihukum. Tapi di sana dia menerima pewahyuan dari Tuhan. Ada pembukaan rahasia Tuhan kepada Yohanes. Termasuk kondisi jemaat di Efesus. Itu di akhir abad pertama. Sementara mekar-mekarnya jemaat Efesus, ya kita perkirakan mungkin di tahun 60-an. Ke atas. Jadi
kurang lebih 30-40 tahun perjalanan kehidupan jemaat Efesus akhirnya menunjukkan sebuah penurunan. Dalam soal apa? Di dalam soal kasih. Berarti yang menurunkan nilai kasih jemaat di Efesus karena dari dalam. Serigala datang, ajaran palsu, mereka tepis. Mereka bisa menolak karena mereka kuat dengan ajaran Paulus. Tetapi di dalam hidup dalam kebersamaan inilah yang iblis masuki, saudara-saudara. Itu kita harus hati-hati dalam berjemaat. Ya, iblis mahir menggunakan trik-trik untuk memecah belah. Kalau kita tidak mawas diri, saudara-saudara, kita mudah dimainkan. Dan kita akan dirugikan sendiri. Untuk itu Paulus berkata, saudara-saudara, dalam suratannya, dalam surat Ibrani, pasal 13 ayat yang pertama. Peliharalah kasih persaudaraan. Pelihara. Kalau tidak dipelihara, kalau itu terbiar, akan rusak. Tiap-tiap hari kita bangun diri, kita pelihara kasih persaudaraan. Apakah dalam hubungan kekeluargaan, suami istri, keluarga, tetangga, dalam lingkup pelayanan, pemuda, remaja, kaum bapak, kaum ibu, kita harus pelihara kasih persaudaraan. Iblis mahir menggunakan trik-trik, yaitu dia masuk ke dalam. Sudah lihat bagaimana Yudas sampai bisa menjual Yesus dan mengkhianati Yesus. Kalau kita baca dalam Injil Yohanes, pertama-tama Yohanes membuka telinga pada bisikan iblis. Dia bisik-bisik, saudara-saudara. Mari kita lihat dalam Yohanes. Kita buka sama-sama dalam Yohanes pasal berapa ya? Pasal 13. Yohanes 13 ayat yang kedua. Mereka sedang makan bersama dan dalam Yohanes 13 ayat 2. Yohanes 13 ayat 2. Mereka sedang makan bersama dan iblis telah membisikkan rencana dalam hati Yudas. Dari mana saudara-saudara? Bagaimana iblis menggunakan trik ini halus? Bisikan itu cara berbicara yang lembut kan? Tidak dengan ketus-ketus dulu saudara-saudara. Tapi dengan bisik-bisik dulu. Setelah dia bisikan saudara-saudara ini rencana. Kemudian dia masuk ke dalam hatinya Yudas Iskariot. Maka dia tegah, dia sampai hati saudara-saudara. Untuk jual Yesus. Walaupun dia datang dengan ciuman. Tapi ciuman yang mematikan. Ini iblis. Olehnya hari ini saya mendapat teguran dari firman. Saudara dapat teguran. Supaya kita semua membangun hubungan dengan baik.
dalam kasih persaudaraan, supaya kasih kita kepada Tuhan, kasih kita kepada sesama tidak pernah luntur lagi sampai Dia datang pada kali yang kedua. Bisa bilang amin, saudara-saudara? Jadi mari kita membangun diri dalam hubungan kita, mengasihi Tuhan, lakukan firman-Nya, kasihi sesama, pelihara hubungan saudara bersaudara dalam Tuhan, supaya kita menjadi orang yang kuat di dalam Tuhan, jauh dari segala kutukan hidup, saudara-saudara. Sebab ingat, orang yang tidak mengasihi Tuhan, hafal ayatnya, 1 Korintus 16 ayat 22. Kita mau hidup di dalam keberkatan Tuhan. Kita mau selalu bersatu di dalam Dia, saudara-saudara. Supaya kita tidak mudah dimainkan oleh iblis. Justru iblis selalu harus ada di bawah tapak kaki orang percaya. Amin. Iblis tidak mainkan kita. Tapi dia ada di bawah tapak kaki orang percaya. Ada orang berpendapat bahwa sorga di bawah tapak kaki ibu. Tapi tidak ada ayat satupun yang kita baca dalam firman Tuhan bahwa sorga ada di bawah tapak kaki ibu. Yang ada ditulis adalah iblis ada di bawah tapak kaki orang percaya. Roma 15 ayat 20. Kalau tidak salah. Roma 16 ya. Roma 16 ayat 20. Semoga Allah sumber damai sejahtera segera akan menghancurkan iblis di bawah kakimu. Dan kasih karunia Yesus Tuhan kita menyertai kamu. Haleluya. Maka kita membangun diri dalam kasih persaudaraan. Kita saling menghargai, kita saling menghormati saudara-saudara, supaya kasih Tuhan akan nyata dalam hidup kita. Dan orang akan tahu bahwa kita adalah murid-murid Tuhan kalau kita hidup di dalam kasih mengasihi satu dengan yang lain. Yesus kasih perintah baru, hendaklah kamu saling mengasihi satu dengan lain. Dengan jalan itu orang tahu bahwa kamu adalah murid-muridku. Jadi saling mengasihi adalah satu kesaksian yang hebat, saudara-saudara. Biar saya hebat berkhotbah atau ada orang hebat berkhotbah, tapi saudara-saudara berkelahi terus dengan gembala yang lain, orang bilang ya tidak sama dengan yang ditulis dalam firman Tuhan. Saudara-saudara, kita harus menampakkan diri tanpa kita bilang saya seorang anak Tuhan, saya seorang anak Allah. Tapi melalui gaya hidup kita dalam keseharian, saudara-saudara, orang tahu, oh iya, benar mereka adalah murid-murid Tuhan. Puji Tuhan. Hari ini kita akan mengikat diri lagi dengan Tuhan dalam kasih lewat ambil bagian dalam perjamuan. Sebab ambil bagian dalam perjamuan, saudara, kita ingat pengorbanan Yesus. Dia rela memberikan nyawanya untuk apa? Karena dia adalah kasih. Dia tidak ingin melihat kita binasa, tapi dia rindu kita mewarisi hidup yang kekal. Sehingga dia memberikan dirinya, nyawanya di atas kayu salib, supaya kita menjadi umat ketebusan darahnya. Kita akan ambil bagian di dalam perjamuan. Untuk apa, saudara? Kita ingat betapa besar kasih Tuhan. Dia mati bukan karena dia berbuat dosa, tapi dia mati karena pikul dosa saya dan dosa saudara. Supaya kita mendapat pengampunan dan penebusan. Sehingga kita menjadi umat kesayangan daripada Tuhan.